Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih dalam suasana Idul Fitri atau masih di dalam bulan Syawal yang belum lama Ramadan meninggalkan kita, dan tidak ada salahnya dan tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu 'amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam sepanjang tahun. Selanjutnya, ini hari pertama, mungkin insyaallah kita mengawali kajian setelah libur selama Ramadan, dan kita mulai memasuki bagian kelima daripada al-iman bil yaumil akhir. Jadi beriman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas dan kita memasuki poin yang kelima, yaitu al-iman bima yakun yaumil qiyamah. Al-iman bima yakun yaumil qiyamah. Beriman terhadap apa yang ada pada hari kiamat nanti. Perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat, dari mulai manusia dibangkitkan dari alam kubur sampai manusia dikumpulkan di mahsyar, dan sampai akhirnya manusia dihantarkan ke tempat mereka terakhir. Apakah masuk ke dalam surga? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk penghuni-penghuninya, ataukah manusia itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan kita menunggu kepada Allah dari siksa neraka. Ini yang akan menjadi pembahasan kita di kesempatan ini insyaallah, dan kesempatan mendatang sampai tuntas pembahasan tentang poin kelima dari rukun iman yang kelima ini. Berkata Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala, dan ketahuilah bahwa pada hari manusia wukuf, dalam pengertian wukuf itu berdiri di yaumul mahsyar, itu ada hari yang mencekam, memiliki peristiwa-peristiwa yang mencekam, yang dahsyat, dan itu merupakan peristiwa yang sangat mengerikan, sehingga hati pun akan melebur. Para ibu yang menyusui pun akan segera hilang, yakni air susunya. Anak-anak pun akan berubah. Dan peristiwa yang demikian ini adalah peristiwa yang hak yang terjadi nanti, sebagaimana tersebut di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah disepakati oleh para ulama sebelumnya mengenai peristiwa-peristiwa ini, dan itulah yang dinamakan dengan yaumul qiyamah. Para ulama mereka telah berselisih pendapat mengenai penamaan hari ini dengan penyebutan hari kiamat. Artinya para ulama berselisih pendapat mengenai mengapa Allah memberi nama hari itu dengan nama yaumul
kiamat. Ada yang berpendapat yang mengatakan liqaunin nas yaqumuna min quburi, yakni dikarenakan pada hari itu manusia mereka bangun dari kuburnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 43. Allah berfirman, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an. Ingatlah pada hari, atau yaitu ketika hari manusia mereka keluar dari kuburnya dengan cepat, sira'an, bergegas. Semua manusia akan ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka akan bergegas berlarian menuju mahsyar. Ya Allah, kalau kita mau menemukan dengan sungguh-sungguh ini hari yang betul-betul mengerikan, karena itu bukan sebuah film yang kita menonton atau bukan sebuah sejarah yang diputar, tapi itu sebuah peristiwa yang bakal kita alami. Kita dibangkitkan dari kubur kita, kemudian kita akan dikumpulkan di satu tempat yang kita belum tahu di mana dan berapa jaraknya. Itu jarak tempuhnya bisa ratusan atau bahkan ratusan ribu atau bahkan jutaan kilometer dari tempat kita dibangkitkan. Sehingga itulah mengapa dikatakan yaumul qiyamah, karena manusia bangkit dari kuburnya. Yakni kiamat berasal dari kata-kata qama yaqumu, kiamat yang artinya bangun, bangkit atau berdiri. Hari di mana manusia akan dikeluarkan dari kuburnya atau akan keluar dari kuburnya dan mereka berlarian bergegas menuju tempat mahsyarnya. Ada pula yang berpendapat mengapa disebut hari itu dengan hari kiamat, liwujudi umuril mahsyar wal wuquf nahwa fihi, karena ada perkara-perkara yang akan terjadi di mahsyar nanti. Adanya banyak perkara yang akan terjadi di padang mahsyar, dan kelak manusia benar-benar akan berdiri di padang mahsyar. Ya Allah, 50.000 tahun manusia berdiri di hari itu. Tidak ada tempat duduk, tidak ada tempat berteduh, tidak ada sesuatu yang melindungi tubuh kita. Matahari hanya ada 1 mil di atas kepala kita atau 2 mil di atas kepala kita, dan manusia dibanjiri dengan keringatnya, bahkan ada yang sampai ditenggelamkan, dibanjiri hanya pada mata kakinya, ada pada betisnya, ada lututnya, ada pahanya, ada pinggangnya, ada sampai kepada pusarnya, dadanya, dan sampai ada yang telinganya, bahkan ada yang ditenggelamkan 70 hasta oleh air keringatnya. Yang menjadi pertanyaan, akankah air keringat itu air keringat dingin? Tidak. Kita tahu, mungkin tersebar berita yang baru-baru belum lama, ketika suhu udara mencapai derajat 30-an lebih sampai mendekati 40, atau di satu daerah sampai 40, sampai ketika telur dipecah dan dia langsung menjadi matang. Padahal jarak matahari dari atas kita jutaan mil atau ratusan ribu mil, kita tidak tahu. Bagaimana kalau itu hanya 1 atau 2 mil di atas kepala kita? Tidak hanya panas pada udaranya, hawanya, tapi juga air keringatnya pun akan mendidih. Hanya ada 7 golongan seperti tersebut di dalam hadis yang sahih, yang mereka itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, seorang pemimpin yang adil. Kemudian
seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang hatinya terpikat oleh masjid, hatinya terpaut oleh masjid, sehingga selalu ingin berada di dalam masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu di atas cinta karena Allah, dan ketika dipisahkan pun mereka berpisah karena cinta karena Allah. Dan yang kelima, seorang wanita, seorang lelaki yang dibujuk rayu oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, tapi dia menolak rayuannya, bukan karena dia tidak sehat, tetapi justru karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan nilai sedekah tertentu, namun dia sembunyikan sampai digambarkan orang terdekatnya, dalam hadis dikatakan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, orang yang ia dalam kesendiriannya bermunajat kepada Allah, menangis, air mata mengalir di pipinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini yang 7 golongan ini yang benar-benar mereka mendapatkan keselamatan di yaumul mahsyar. Akankah kita berada di antara salah satu dari 7 golongan ini? Ini yang harusnya selalu kita perlu kita lihat, karena hari itu akan datang dan kita salah satu dari mereka yang akan mengalami hari itu. Itulah adanya perkara-perkara yang terjadi di padang mahsyar dan berdirinya manusia di padang mahsyar atau di sekitar padang mahsyar. Ini pendapat lain mengatakan makna yaumul qiyamah. Ada pula ulama yang mengatakan maknanya liqiyamin nasi li rabbil alamin. Dikatakan hari itu hari kiamat karena berdirinya manusia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang hukumnya marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 6, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu adalah, ingatlah pada hari di mana manusia mereka berdiri menghadap Allah, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis yang panjang, yaqumu ahaduhum fi rahhihi ila nisfi udhun. Seseorang nanti pada hari itu ada di antara mereka yang berdiri dan ia dibanjiri oleh air keringatnya sampai menutupi kedua telinganya, seperti yang disebut dalam hadis yang panjang lainnya. Ini dahsyatnya yaumul qiyamah. Sampai kepada perkataan Al-Imam As-Sabarini yang mengatakan, dan Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaumin fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, yakni manusia itu akan berdiri satu hari di mahsyar, yaumul qiyamah. Karena miqdaru yang ukuran satu harinya sama dengan 50 alf sanah, sama dengan 50.000 tahun. Allahu Akbar. Betapa panjangnya hari itu. Kita di dunia tidak pernah melihat di zaman kita umat ini yang hidup sampai 1000 tahun. Mungkin di zaman Nabi Nuh umat-umat beliau
di awal-awal umat manusia ada, itu pun paling banter 1.200, 1.400 antara itu. Dan belum pernah ada yang berusia, dikabarkan berusia sampai 2.000 tahun, kecuali iblis yang dia berusia dari dulu dipanjangkan oleh Allah. Namun kita bayangkan manusia akan berdiri lama dalam kurun waktu 50.000 tahun yang semuanya siang. Bagi mereka yang ternaungi dengan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tersebut di dalam hadis yang kita telah sebutkan intinya, mereka tidak akan mengalami masa itu dengan kesulitan yang panjang. Bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang mukmin akan melewati hari itu seperti antara duhur ke asar atau antara asar ke maghrib. Dan semoga kita termasuk dari mereka yang mendapatkan kemudahan di yaumul qiyamah. Tapi bagi mereka, na'udzubillah, yang sampai harus berdiri selama 50.000 tahun, bahkan sampai dibanjiri oleh keringatnya sampai ke telinganya, bahkan ada yang ditenggelamkan sampai 70 hasta dalamnya oleh air keringatnya sendiri. Dan ini kondisi jangan dilogika, karena pada hari ini mahsyar itu tanah yang datar. Namun ketika ada seseorang yang ditenggelamkan oleh air keringatnya, tidak mengharuskan bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah ikut tenggelam. Bahkan mereka tidak tersentuh sedikit pun oleh air keringatnya, karena mereka dinaungi oleh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh kita akan menyesal bila kita tidak memanfaatkan masa yang kita miliki untuk meraih kemuliaan demi keselamatan kita di yaumul qiyamah nanti. Maka dikatakan ma'at wala hadzal yaum. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa panjangnya hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna 'alaihi akhaf min salatin maktubah. Sesungguhnya kondisi yang mencekam pada hari itu akan diringankan pada diri orang mukmin, sehingga ia merasakan hari itu lebih pendek daripada sholat wajibnya dia. Yakni berapa lama kita sholat wajib? Orang yang ia mengerjakan dengan tumaninah, melaksanakan sholat zuhurnya antara 10 sampai 1/4 jam. Zaman ini jarang yang sampai melaksanakan 20 menit. Kalaupun ada, hanya 1-2 masjid atau 1-2 orang. Yang lebih banyak zaman ini orang sholat 4 rakaat nggak sampai 5 menit. Yang ini harusnya menjadi perlindungan bagi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di sini, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna 'alaihi akhaf min salatin maktubah. Sungguhnya kondisi yang mengerikan seperti itu akan diringankan pada diri orang mukmin, sehingga ia merasakan hari itu lebih ringan, lebih pendek masanya dari 1 kali sholat fardu. Wakilah lalu dikatakan, innama summiya, ada pula yang berpendapat innama summiya yaumal qiyamah li qiyamil malaikati wa ruhi fihi saffa. Dikatakan hari itu adalah hari kiamat, dinamakan dengan hari kiamat karena para malaikat dan malaikat Jibril alaihi wassalam mereka berdiri berbaris di hari itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Rasulullah SAW dalam kesempatan lain mengatakan, ingin aku sekiranya kalian berdiri berbaris seperti berdiri berbarisnya para malaikat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud Nabi, ingin aku sekiranya kalian di dalam sholat
Soft barisan sholat kalian rapi, rapat, lurus seperti para malaikat. Mereka berbaris rapat, lurus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Maka merapatkan soft. Sampai disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mulia maaf kepada Nabi SAW dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dan Bashir Nu'aim bin Bashir radhiyallahu ta'ala dan aku melihat para sahabat mereka menempelkan kaki-kaki mereka dengan kaki-kaki saudara mereka. Mereka menempelkan bahu-bahu mereka dengan bahu saudara mereka. Bahkan dalam riwayatnya Bashir bin Nu'aim bin Bashir, dan aku melihat mereka menempelkan lutut-lutut mereka atau mata kaki mereka dengan mata kaki saudaranya. Maknanya begitu rapat. Dan ini bukan sikap berlebih-lebihan. Sikap merapatkan soft serupa ini itu yang dicintai oleh Rasul SAW, dan itu yang dilakukan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguhnya itu adalah sikap yang sempurna ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya. Karena sungguhnya seseorang ketika sholat ia benar-benar sedang beribadah menghadap Allah, bertemu dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah itu satu kondisi yang paling indah? Sampai dikatakan saat terindahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tatkala beliau berada di dalam sholatnya, karena beliau bertemu dengan Sang Maha Kekasih Allah Rabbul Izzah wal Jalal. Kenapa kita nggak bisa merasakan itu? Kita merasakan sholat, bahkan sekadar sebagian orang wala'udzubillah mudah-mudahan kita terhindar merasakan sholat itu dia kerjakan, tapi dia menjadikan sholat itu sesuatu yang berat, membebani dirinya, sehingga kadang ia melaksanakan ogah-ogahan dan cepat-cepatan. Padahal selazimnya itu adalah waktu yang terindah yang harusnya dirasakan dan dimiliki oleh setiap hamba yang beriman, sebab ia bertemu dengan Allah Ta'ala, bertemu dengan Sang Penciptanya. Kalau seseorang bertemu dengan orang yang dia idolakan saja, dia duduk berbicara dengannya, dia ingin berlama-lama, mengapa ketika menghadapkan dirinya kepada Sang Pencipta ia tidak bisa melakukannya dengan khusyuk, tunduk, dan ingin berlama-lama seperti yang dirasakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan di azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan pada azan Isya Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila qiyamis sa'ah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati azza wa jalla iyyakum jami'an wa rahmani wa rahimakum. Kita lanjutkan beberapa waktu. Kita kembali kepada penyebutan Yaumul Qiyamah, yakni sebagian ulama mengartikan itu karena para malaikat di bawah pimpinan malaikat Jibril yang sering dipanggil dengan gelar Ar-Ruh berdiri berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu dengan barisan yang sempurna. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Naba ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, yauma yaqulu ruhu wal malaikatu shaffa. Ingatlah hari ketika malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya mereka berdiri dengan berbaris, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ini menunjukkan bahwa ketika kita berjamaah dan melakukan sikap yang sempurna seperti para malaikat ketika menghadap Allah yaumul qiyamah, maka itu adalah kondisi sholat jamaah yang disukai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih melanjutkan perkataan dari Al-Imam As-Safari rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim atau Syaikhan, dua syekh, telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala secara marfu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'rifun nasu yawmal qiyamah hatta yadhhaba 'araqum fil ardi sab'ina dira'an." Manusia pada hari kiamat nanti akan mengeluarkan keringat dan dibanjiri oleh keringatnya sampai keringat mereka yaitu meluas atau setinggi 70 hasta, mencapai tingginya 70 dalamnya 70 hasta. Wa yulbimuhum, dan ada pula air keringat yang sampai ke tempat kendalinya, yakni tempat kendali seperti kuda kalau dikendalikan, bagian hidung dan telinganya. Hatta yang berubah adam, ditenggelamkan sampai mencapai telinga mereka. Dan di beberapa lafaz riwayat yang sahih pula dikatakan sab'ina aman, mereka ditenggelamkan oleh air keringatnya yang dalamnya mencapai 70 tahun kedalamannya. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Al-Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah udniyat asy-syamsu minal ibadi hatta takuna qadra milin aw milain." Kata Miqdad, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila hari kiamat nanti terjadi, idza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat nanti terjadi, matahari itu akan didekatkan dari hamba sehingga jaraknya hanya seukuran 1 mil atau 2 mil saja jaraknya. 1 mil itu seukuran 1 kilo lebih, sekitar lebih 200 atau 300 mil. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fatushiru syams," dan mereka pun ditenggelamkan oleh matahari, dibuat berkeringat sampai tenggelam. Mereka disengat oleh matahari. Fayaquluna fil ard, hingga mereka itu tenggelam oleh keringatnya. Kaqadri amalin, dan masing-masing ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Minhum man ya'khudhu ila aqibai, ada yang sampai hanya semata kakinya. Wa minhum man ya'khudhu ila hiqwain, ada yang ditenggelamkan sampai kedua pinggangnya, yakni ukuran pinggang. Wa minhum man yulbimu iljama, dan ada yang ditenggelamkan sampai ke telinganya. Manusia pada hari itu di mauqif, di tempat berdirinya mahsyar itu, mereka akan menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan besar yang secara umum perkara-perkara itu, yaitu mereka akan menghadapi hari perhisaban. Kemudian mereka juga pada hari itu nanti akan menerima lembaran catatan amal perbuatan. Kemudian mereka juga akan mengalami penimbangan amal perbuatan, dan mereka juga akan menyaksikan ketika sirat dibentangkan di atas neraka jahanam yang menghubungkan antara mahsyar dengan surga di atas neraka jahanam, dan mereka akan melewatinya. Kemudian mereka juga
juga akan menyaksikan nanti di yaumul mahsyar nanti, yaitu telaga milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga masing-masing Nabi mereka memiliki telaga-telaga tersendiri, dan telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersumber dari telaga Kausar yang ada di dalam surga. Dan sungguh berbahagia orang-orang yang dapat minum dari telaga Nabi, karena orang yang minum seteguk dari telaga Nabi maka akan hilang bahayanya selama-lamanya. Lam yadma ba'dahu abada. Jadi orang yang minum tidak akan selamat, sudah tidak akan dahaga lagi. Sampai masuk surga itu tidak akan pernah merasakan dahaga. Padahal itu adalah hari yang sangat panas, membuat orang sangat dahaga. Adapun urutannya para ulama mereka berselisih pendapat karena tidak ada dalil yang konkret yang nyata menyebutkan urutan-urutan semuanya. Kemudian nanti akan juga ada syafaat. Nanti ada bahasan yang luas tentang syafaat, yaitu syafaat, ada syafaat utama yang hanya diberikan oleh Allah kepada Rasul kita dan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak akan diterima oleh manusia lainnya. Kemudian Nabi akan diistimewakan dengan beberapa syafaat yang khusus untuk Nabi izin itu. Dan manusia-manusia lain selain Nabi juga makhluk-makhluk lain mereka juga akan diberi izin untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Namun tidak sebanyak syafaat yang diberikan Allah kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan persoalan final, persoalan paling akhir di yaumul kiamat, yaitu dua tempat yang menjadi dunia terakhir bagi penduduk akhirat nanti, surga atau neraka. Semoga Allah memberikan kita termasuk salah satu penghuni surga. Kita kembali kepada al-hisab, perhitungan. Definisi al-hisab, kalau ada di dalam bahasa Arab itu hisab itu artinya hitungan, yaitu perhitungan di sini maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenalkan kepada manusia, makhluknya, kadar ukuran balasan mereka, ketentuan-ketentuan balasan mereka atas amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Seperti kita kalau sedang memperhitungkan satu urusan perdagangan kah, jual beli atau semacamnya. Di hari hisab itu Allah akan mengingatkan kembali apa yang sudah kita lupakan dari amal perbuatan kita. Kita mungkin sudah tidak ingat berapa banyak dosa yang kita kerjakan dan dosa apa yang pernah kita lakukan. Pada hari itu Allah akan membuat kita ingat semua dan semua dosa-dosa kita. Ya Rabbal, yang menjadi masalah adalah ketika dosa-dosa ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sungguh lemah, manusia tiada kuasa, dan manusia tidak bisa memberikan pembelaan dirinya pada hari itu, karena tidak ada seorang pun yang dapat membela orang lain, bahkan membela dirinya sendiri itu tidak bisa. Hanya dengan rahmat Allah dan pertolongan Allah semata. Dan hal yang dapat menyelamatkan manusia adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 6,
hari ketika Allah membangkitkan manusia semuanya, makhluk semuanya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Ingatlah hari ketika Allah membangkitkan seluruh makhluknya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, kemudian Allah akan memberitahukan mengenai apa saja yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Ya Allah, kita mengingat dosa kita seharian dari pagi sampai petang saja banyak yang akan terlewatkan. Atau bahkan alhamdulillah kadang kita nggak merasa saya berbuat dosa, padahal itu termasuk dosa dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberitakan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Ahsahullah, Allah mengingatinya, menyimpannya. Wa nasuh, dan mereka manusia itu telah melupakan dosa-dosanya. Di ayat yang lain, surat Al-Kahfi ayat 49, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka orang-orang yang dulu mereka durhaka dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, hari ketika mereka dihisab, mereka mengatakan, duhai celakalah kami, binasalah kami. Catatan amal, catatan buku apa ini? Buku catatan apa ini yang tidak menyisakan perkara yang kecil dan tidak pula perkara yang besar, melainkan semuanya tercatat di dalamnya, tersimpan dalam buku itu. Ahsah. Bahwa yang ma'amin, dan ketika mereka membuka kitab catatan itu, mereka mendapati semua apa yang dahulu mereka kerjakan ada di dalamnya semua. Oleh karena itu sebagian orang mengatakan perjalanan hidup kita hakikatnya adalah sedang membuat autobiografi, membuat catatan pribadi kita. Dari hari ke hari, dari mulai kita balik, maka saat itu kita sudah memulai menuliskan tentang riwayat hidup kita yang nanti pada hari kiamat itu semua kita akan membacanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu Tuhanmu sekali-kali tidak akan mendolimi seorang pun. Maknanya tidak ada kezaliman, tidak ada kekeliruan sedikit pun di dalam penulisan catatan amal perbuatan manusia yang nanti akan diterima. Di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah juga berfirman yang kita sudah maklum sekali ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang ia mengerjakan kebaikan meski sebesar zarrah semut kecil, ialah niscaya dia akan melihat balasan dari perbuatan kebaikan. Maknanya kita jangan pernah meremehkan amal kebaikan meskipun kecil, karena sungguhnya amal kebaikan yang sekecil apapun dia, ketika melihat balasannya dia akan terkagum-kagum. Kadang-kadang orang melakukan amalan yang baik tapi dipandangnya remeh. Dia bisa mengerjakan tapi dia abaikan. Sesungguhnya itu perkara besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak akan mengerjakan. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan termasuk keimanan yang paling rendah, iman yang paling rendah seseorang membuang duri atau sesuatu yang bisa mengganggu orang lain dari jalanan, membuang batu yang tajam atau paku disingkirkan, dan ada orang sekarang yang tidak benar, dia hanya sambil lewat mengambil batu ataupun paku ataupun dibeling,
dia pergi ke tempat yang jauh atau dia ambil sampai dia bisa menyelamatkan benda itu agar tidak menyakiti seseorang. Itu keimanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin selalu ingat dan masih ingat dengan hadis Nabi tentang seorang wanita pelacur. Apa yang dia lakukan sehingga dia selamat dari hukuman siksa Allah? Seorang wanita pelacur, apa makna pelacur? Bukan sekali dua kali melakukan zina, tapi dia berulang kali melakukan zina. Bahkan perzinahan menjadi pekerjaannya, penghidupannya. Namun apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ia melakukan satu amalan yang dipandang manusia hina, kecil, remeh, membimbing seekor anjing yang kehausan, yang hampir mati karena kehausan. Pekerjaan besar apa remeh? Bahkan kebanyakan orang tidak akan berbudi melihat anjing yang sekarat ini. Tapi dengan sebab itu Allah mengampuni dosanya dan memberinya hidayah dan memasukkannya ke dalam surga. Allahu Akbar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan meskipun mithqal, seberat zarrah, semut merah yang kecil, ya niscaya dia akan melihat balasan dari amal kebaikannya. Ini jangan meremehkan amal kebaikan meski sekecil apapun. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kami menganggap rendah, remeh, hina terhadap suatu kebaikan sedikit pun, sekecil apapun kebaikan itu. Sampai Nabi mencontohkan, walau antal ka'afaka biwajhin talikin, meski engkau sekedar berbuka manis tersenyum kepada saudara ketika engkau berpapasan dengannya, itu sedekah dan itu kebaikan yang sangat besar di hadapan Allah. Ketika seseorang melihat balasannya, akan dia melihat balasan yang besar. Maka bermurah, berbuka, murah, manis, mudah senyum kepada saudaranya, itu amalan yang mudah, ringan, dan butuh biaya, dan susah, tapi dia memiliki pahala yang besar. Karena semua yang di sisi Allah itu kekal. Kurban Al-Qur'an Allah baqi. Semua yang di sisi Allah itu kekal. Satu balasan tidak ada habisnya. Kalau kita diberi balasan satu gelas, kita minum habis. Tapi satu gelas dari Allah tidak akan pernah habis. Dan kita minum tidak akan pernah kenyang dan tidak akan pernah habis. Demikian pula sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang dia melakukan keburukan, kejelekan, yaitu amalan yang jelek, amalan yang dimurkai oleh Allah, meskipun keburukan itu hanya seberat semut merah zarrah, ya niscaya dia akan melihat balasan dari keburukannya. Namun di sini rahmat Allah yang luas, ketika Allah membalas keburukan, tidak Allah balas selain yang sepadan dengan dosa. Kalau Allah memberikan balasan kepada sebuah kebaikan, sekecil-kecil kebaikan itu pasti Allah balas dengan 10 kali lipat kebaikan itu. Minimal, bukan batasan akhir. Bahkan Allah akan melipat gandakan kebaikan itu mencapai 700 kali lipat, dan bisa Allah lipat gandakan tanpa batas. Allah yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah itu melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas kasih sayang dan rahmatnya, dan maha mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan kelipatan pahala. Itu dari keikhlasan, dari hatinya. Orang yang melakukan amalan
besar karena niat, dan juga amalan yang besar itu menjadi kecil karena niat. Amalan yang kecil ketika dilakukan dengan niat yang baik, dia bisa menjadi amalan yang besar. Sebaliknya amalan yang besar tetapi dengan niat yang salah, amalan itu menjadi amalan yang sia-sia, yang kecil, tidak ada nilainya. Dan itu nanti pada hari hisab manusia akan melihat sebuah balasan dari amal perbuatannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Amalan yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dengan pelipatan, dan amalan yang buruk maka Allah akan membalas dengan balasan yang buruk dan tidak berbuat zalim, tidak melampaui batas dari kezalimannya. Lalu kalau ada yang mengatakan manusia berumur cuma hanya 10 tahun dalam kesyirikan, tapi kenapa dia dikekalkan dalam neraka? Karena seandainya dia dipanjangkan umurnya 50.000 tahun, maka dia akan tetap berada dalam kesyirikan dan Allah tahu. Maka orang yang menutup usianya di dalam kesyirikan, menutup akhir hayatnya dengan kesyirikan, ibaratnya dia dipanjangkan umurnya dan dia selalu dalam kesyirikan dan tidak akan pernah mentas dari kesyirikan. Maka balasan baginya adalah neraka jahanam. Karena bukti-bukti, argumen-argumen yang sangat kuat Allah telah tunjukkan dan Allah telah tampakkan untuk manusia itu berpikir dan melihat serta mengambil langkah yang benar. Allah sudah tunjukkan jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Lalu kemudian manusia tidak peduli dan dia mengambil jalan kesesatan oleh Allah. Dan termasuk dalam perhisaban atau perhitungan hisab di yaumul qiyamah adalah ijra'ul qisas bainal ibad, nanti akan dilaksanakannya qisas, pembalasan sepadan antara hamba dengan hamba. Sehingga nanti orang yang didolimi dia akan menuntut balas terhadap orang yang mendoliminya. Jadi orang yang didolimi jangan khawatir. Kalau dia memang didolimi, tidak usah doa yang jelek-jelek, karena Allah Maha Adil, Allah Maha mendengar, melihat, mengetahui, dan Allah Maha cepat balasannya. Sariul hisab, perhitungan Allah sangat cepat. Orang ini berbuat kejelekan dan kejahatan dan keboliman kepada banyak manusia, tidak akan terlewatkan satupun dari kebolimannya, dan semuanya Allah akan kumpulkan dan Allah akan simpan. Kalau orang mengetahui hal ini maka tidak perlu risau ketika dia dijauhi, dibenci, didolimi oleh manusia, karena dia tahu Allah dan yang Maha cepat perhitungannya yang pasti akan membalas keboliman manusia. Maka kadang seseorang tidak merasa banyak beribadah, tidak merasa yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, dan dia tidak merasa banyak beramal-amal seperti orang-orang yang banyak bersedekah, yang banyak beramal. Tapi ketika dia akhir dia melihat balasan yang begitu besar, banyak berlimpah untuknya, dia bertanya kepada Allah, dari mana ini semua ya Allah? Ini karena engkau didolimi oleh orang dan engkau bersabar menerimanya. Karena orang-orang yang berbuat zalim itu telah akan diambil kebaikan mereka dan diberikan kepada orang yang didoliminya sesuai dengan kadar kezalimannya. Maka sampai ada seorang ulama mengatakan, seandainya saya dibolehkan mengharapkan semua orang berbuat dosa, maka saya akan berharap ketika esok pagi hari bangun dari tidur, saya ingin sekiranya semua orang membenci saya, mendolimi saya, karena saya cukup tidur di rumah dan saya mendapatkan kiriman pahala. Tapi mengharapkan orang lain berbuat dosa itu haram. Ini untuk mengatakan apa? Agar kita tidak bersedih hati ketika didolimi oleh manusia. Karena Allah itu Maha Adil.
dan maha cepat perhitungannya. Di dalam Sahih Muslim dan juga Sunan At-Tirmidzi dari hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamati hatta yuqal la tu'addunna al-huququ ila ahliha yawmal qiyamati hatta yuqala li syatil jalha'i ila syatil qarnah." Setiap hak atau semua hak nanti akan ditunaikan kepada orang yang berhak menerima hak itu pada hari kiamat. Sehingga nanti bahkan antara kambing yang buntul tanduknya yang tidak bertanduk, nanti ketika dia di dunia dulu diseruduk sama kambing yang bertanduk, nanti Allah akan memberikan kesempatan bagi kambing ini untuk membalas yang dulu menyeruduknya. Allah Akbar. Apalagi manusia dengan manusia. Dan hisab itu bermacam-macam. Ada hisab yang sulit dan ada hisab yang mudah. Ada hisab yang yasira, ada hisab yang mudah. Tapi juga ada hisab yang sulit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau berkata, "Yuhasibullahu taala al-khalqa wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min wa yuqarriruhu bi dhunubihi." Allah nanti pada hari kiamat akan melakukan hisab kepada seluruh makhluk. Dan Allah akan memanggil secara pribadi dengan hambanya yang beriman. Jadi hamba Allah yang beriman nanti Allah akan mengadili secara khusus antara Allah dengan hambanya dan tidak di hadapan khalayak makhluk lainnya. Kemudian Allah akan yudhrimu bidunubi, akan membacakan, mengenalkan semua dosa-dosanya sampai dia mengakui semua dosa-dosanya. Tahu, kok dulu benar begini, di tempat ini, di waktu ini, di bersama ini begini, benar-benar kita nggak bisa mengalah. Tapi pada hamba yang beriman, Allah hanya akan menyebutkan dan membacakan semua dosa-dosanya sehingga hamba itu merasa dirinya akan binasa. Tapi kemudian Allah mengatakan, "Aku telah mengampuni semua dosa-dosa." Sebagaimana hal ini telah dikisahkan, diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang, yaitu dengan keimanannya dia bertaubat dan keimanannya, penyesalannya, rasa takutnya kepada Allah, itu semua akan menutupi dosa-dosanya sampai Allah terima taubatnya dan Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Ada pun orang kafir, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatu wa sayyi'atu. Adapun orang kafir maka mereka tidak dihisab seperti Allah menghisab orang yang memiliki amal kebaikan dan amal keburukan untuk ditimbang dan ada. Karena orang kafir mereka tidak memiliki kebaikan secuil pun di akhirat. Pada hari akhirat nanti ba'alukawlahum yawmal qiyamati wazna, tidak akan ditegakkan penimbangan amalan buat mereka karena semua amalan orang kafir kebaikannya sudah dibalas di dunia dan kekufurannya menutupi semua amal kebaikannya. Ya Allah, sekiranya mereka mau beriman kepada Allah, sekiranya mereka mau mentauhidkan Allah, meyakini kebenaran tauhid, sehingga mereka semua selamat. Karena mereka tidak punya amal kebaikan. Akan tetapi amalan mereka akan dihitung semua. Kemudian mereka akan
ditegakkan, diberhentikan di atas amalan itu dan dibacakan semuanya. Namun semua kejelekan ini ada kebaikan sedikit pun. Alhamdulillah hindari. Karena orang-orang yang kafir, semua amalan apapun yang baik tidak akan dihitung sebagai kebaikan. Kebaikannya hanya akan dihitung di dunia dengan Allah memberikan kebaikan kepada mereka di dunia, seperti dipanjangkan umurnya, diberinya kesehatan, kebahagiaan, harta yang berlimpah dan sebagainya di dunia. Itu kalau mereka di dunia yang baik, dia suka menolong orang, membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, dibalas oleh Allah di dunia dengan diberikan kesenangan, kebaikan. Tapi hanya di dunia. Wabarakatuh fil akhirati min khalaq, tapi mereka di akhirat tidak ada bagian sedikit pun dari kebaikan itu. Sampai puncaknya mereka itu akan disebut nama-namanya selalu di dunia. Itu balasan buat mereka di dunia. Sehingga turunnya anak keturunannya membanggakannya. Namun itu semua menjadi tipuan belaka yang mereka menjadi lalai dan lengah tentang kesesatan mereka yang mengingkari akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang akan dihisab pada hari kiamat yang pertama kali dihisab? Yaitu sholatnya, dalam ibadah sholatnya. Awwalu man yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalatu. Hal pertama yang akan dihisab pada diri hamba hari kiamat nanti adalah sholat. Lihat betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada kita bahwa perkara yang pertama kali akan Allah hisab adalah sholat kita. Lalu mengapa manusia meremehkan perkara sholat ini? Sesungguhnya suatu kaum dan seorang manusia tidak akan memperoleh kebaikan di dalam kehidupannya sehingga dia membaguskan sholatnya. Maka wajib kita mempelajari sholat yang benar dan baik sesuai dengan yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mengerjakannya dengan sunat niat, karena itulah kedudukan yang paling utama dan bahkan dikatakan saat-saat terindah hidup manusia mukmin adalah ketika di dalam sholat. Karena saat itu dia mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulullah Ta'ala li malaikati, Allah berfirman kepada para malaikatnya nanti pada hari kiamat, "Unzuru li salati 'abdi", lihatlah kepada salat hamba-Ku. Atammaha am naqasa, lihat apakah dia menyempurnakan salatnya atau dia membuat salatnya tidak sempurna. Kalau dia salatnya sudah sempurna, maka akan ditulis baginya salat yang sempurna. Wa in kana naqasa minha syai'an, kalau dia mengurangi sedikit dari kesempurnaan salatnya, maka Allah berfirman, qala Allah, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu", lihat hamba-Ku ini apakah dia punya amalan-amalan sunnah dalam salat. Baik, kalau dalam tatawwu, kalau dia punya amalan sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail dan salat-salat sunnah lainnya, maka Allah berfirman, "Atimmu bi'abdi fariidatahu min tatawwu'i", sempurnakan salat fardu hamba-Ku ini dengan mengambil salat sunnahnya. Tsumma tukhadul a'mal 'ala dzalika, kemudian baru amalan-amalan yang lainnya dikatakan dia diperhitungkan. Oleh karena itu dikatakan dalam riwayat yang lainnya, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah". Hal yang pertama yang akan diperhitungkan pada diri hamba di hari kiamat nanti adalah salat. Fa in salahat salaha sa'iru amali, kalau salatnya benar, baik, sempurna, baik sempurna dengan pengamalannya itu sendiri ataupun disempurnakan karena amalan-amalan sunnahnya, salat-salat sunnahnya, fa in salahat salaha sa'iru amali, maka amalan-amalan kebaikannya yang lainnya pun menjadi baik.
baru dihitung, baru dilihat. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya sudah rusak, sholat fardunya rusak, sholat sunnahnya juga rusak, fasadat sa'i wa amalin, maka seluruh amal kebaikannya pun itu rusak dan lagi dihitung. Dan itu adalah kerugian yang sangat besar. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi 'abdu shalat." Hal pertama yang akan dihisab pada diri seorang hamba adalah salat. Dan juga seperti yang saya sebutkan di riwayat itu. Riwayat ini satu dan yang lain saya menguatkan bahwa pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat nanti pada diri seorang hamba adalah salatnya. Maka hendaknya kita harus menyempurnakan salat kita dan memberikan hak pada salat kita. Karena itulah ibadah yang benar-benar ibadah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla secara langsung. Karena salat itu sendiri maknanya adalah silatun bainal 'abdi wa rabbi, hubungan langsung antara diri hamba dengan Rabbnya. Makanya kita berharap sekiranya sholat kita menjadi baik. Karena orang yang sholat baik maka sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat itu akan tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kapan itu terjadi? Ketika sholat itu dilaksanakan dengan baik dan sempurna, ditegakkan hak-haknya, rukun dan syaratnya, wajib-wajibnya semua disempurnakan, maka hamba akan mendapatkan kebaikan. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan ya'ti 'alan nasi wa sayati 'alan nasi zaman yusalluna fala yusallu. Akan datang nanti satu masa yang menimpa umat manusia, yaitu di mana pada saat itu manusia sholat tapi mereka tidak sholat. Mereka mengerjakan sholat tapi mereka tidak dinilai sholat. Imam Ahmad di masa beliau yang itu, beliau pada abad ketiga Hijriah, beliau mengatakan bahwa asyam dan aku takut masa itu ada. Sudah datang di masanya Imam Ahmad. Bagaimana dengan masa kita yang sudah lebih dari 1400 tahun lalu? Karena manusia semakin hari semakin menurun derajat kebaikan, maka hendaknya kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita agar kita pada satu poin ini yaitu berharap hisab kita jauh lebih mudah. Dengan apa? Dengan sedang sholat yang diterima. Disebutkan dalam banyak riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, dari Umar bin Khattab, dari sahabat-sahabat lainnya, sampai mereka mengatakan seseorang sholat selama 60 tahun, seseorang sholat selama 40 tahun dan tidak diterima satu rakaat pun dari sholatnya. Ya Rabbana. Imam Ghazali menyebutkan bahkan tidak disebutkan tidak diterima satu rakaat pun karena dia tidak menyempurnakan kekhusyuannya di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, di dalam duduknya, di dalam berdirinya. Dia lupa qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'. Banyak orang yang dia berdiri untuk sholat atau menghidupkan malahnya dan tidak mendapatkan apa-apa selain capek, atau dalam riwayat yang disebutkan indah sah, kecuali hanya bangun malam. Dia bangun malam, dia sholat tapi dia tidak mendapatkan apa-apa karena ada yang menghalangi diterimanya sholatnya orang yang baik. Kita cukupkan bahasan ini pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada penyerahan lembaran catatan halal di
hadza minni wal afu minkum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.